Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun." Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fisabilihi. Dan berjuanglah, bersungguh-sungguhlah di jalannya. La'alakum tuflihun. Agar kamu bahagia. Agar kamu beruntung. Hadirin pemirsa, ayat ini sering dijadikan satu dasar terkait dengan wasilah, tawasul. Berbuat atau membuat wasilah atau bertawasul. Ini kalau hanya sebatas pembahasan, ketika didiskusikan tidak akan pernah selesai. Ya. Wasilah itu bukan untuk terkait dengan tawasul, dan wasilah bukan untuk diskusi. Coba jadikan sebagai satu amaliyah. Kenapa orang masih banyak membahas sementara dia sendiri tidak melakukannya? Nah, itulah pembahasan, ngobrol-ngobrol mulu. Makanya nggak akan jadi manfaat. Berbeda dengan ketika tawasul berawal merupakan jadi satu kesadaran bahwa tawasul merupakan sarana, merupakan media yang menjadikan dirinya terhantarkan untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dilakukan, justru akan melahirkan berbagai macam pengalaman dan pengetahuan. Sehingga muncullah konsep, dikonsepkan. Berbeda ketika konsep itu datangnya dari orang yang tidak punya pengalaman, tidak punya pengamalan. Munculnya perdebatan aja. Silakan. Dengan dalil apapun, sebanyak apapun, selagi dia tidak merasakan tawasul, dirinya tidak bisa menjadi sarana untuk bertawasul kepada Allah. Bahkan dirinya nggak sampai kepada Allah itu sendiri. Makanya ketika kita mengikuti disiplin dan ajaran para salafus saleh, orang-orang saleh, tawasul bukan sebatas sebagai mana cari dalilnya, bukan. Diamalkan. Makanya di situ akan diajarkan bagaimana caranya tawasul itu. Ya. Secara praktis, kemudian dikenalkan konsepnya. Nah, di sini. Sehingga orang ketika mendekati amalia seperti itu, tidak akan mudah terprovokasi. Untuk apa? Untuk jauh dari melakukan tawasul. Karena benar-benar satu kebutuhan. Satu keniscayaan, bukan kebutuhan. Saya bilang keniscayaan. Hubungan makhluk dengan Allah itu ya, ada munasabah, ada korelasi antara A, B, C dan semuanya yang ada. Makanya semua yang ada di alam ini semuanya adalah sebagai sarana, media untuk menyampaikan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Imran dijelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, itu adalah la ayatin, ayat. Bagi siapa? Liulil albab.
bagi yang berakal. Kata ulil albab diterjemahkannya berakal. Kata albab itu dari lub, intisari, sari, jamak daripada lub, albab. Jadi makanya ketika kita orang yang punya akal itu bisa menyaksikan tanda-tanda Allah terhadap alam yang ada, bisa jadikan tanda Allah, mengantarkan dirinya sadar, berarti alam ini sebagai wasilah untuk mengantarkan kita untuk sadar kepada Allah. Makanya ulul albab itu siapa tadi? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, zikir. Zikir mengingat bisa dengan diawali dengan lisan. Kemudian zikir meningkat lagi dengan tafakur, melibatkan akal pikirannya. Kemudian menghadirkan hati. Akhirnya disitulah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sehingga dia dalam keadaan sambil duduk, tiduran, berbaring, berdiri, ya, senantiasa dia tidak bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan bahwa alam ini juga sebagai wasilah. Tentunya ketika kita melihat makna tawasul atau wasilah ini mau dijadikan sarana kita menggapai kesadaran kepada Allah akan lebih luas. Ya. Bagaimana dengan ajaran-ajaran para sufi mengajarkan kita bertawasul? Pada prinsipnya ketika bertawasul dalam ajaran para sufi adalah bagaimana setiap orang ini, setiap hamba ini tidak membawa dirinya sendiri. Tidak mengatasnamakan diri sendiri. Ketika bertawasul, menghadirkan bersama guru, hadir bersama guru. Sebagaimana Rasulullah SAW, hadirnya Rasulullah SAW ke bumi ini bukan membawa dirinya sendiri. Rasulullah adalah membawa Allah Subhanahu wa taala terus mengalir. Dan para sahabat, para pewaris Rasulullah tidak membawa dirinya, tapi membawa Rasulullah SAW. Sehingga kita ketika bertawasul, kita bertawasul di sana berada bersama Rasulullah, bersama Allah. Nah, itu prinsipnya. Berbeda dengan orang yang mengatakan ketika tawasul dianggap masih syirik atau musyrik dan sebagainya. Karena mereka belum bertauhid. Bertauhid itu dengan hati, bukan dengan akal. Bukan dengan pikiran. Kalau bertauhid masih menggunakan akal, masih ada dualitas. Kenapa? Kerjanya akal selalu menganalisa. Ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, ada akal. Orang bertauhid harus meningkat. Fasilitas hati. Semuanya ketemu. Kalau masih dengan akal, dia nggak sadar kalau dirinya yang syirik. Orang bertauhid, semua itu la wujuda ilallah. Nggak ada wujud kecuali Allah. Nah, makanya jangan sok musyrikin orang lain, ngafirin orang lain. Dirinya sendiri musyrik nggak sadar. Apakah ada keberadaan selain Allah? Nggak ada. Yang masih merasakan ada wujud selain Allah, membandingi wujudnya Allah, itulah syirik namanya, mensekutukan Allah. Para sufi, ahli tauhid, nggak ada yang syirik. Makanya penting kita bertawasul ya, dengan para pewaris Nabi, pewaris Rasulullah SAW. Duduklah senantiasa bersama para sufi. Insya Allah terselamatkan. Berpikirnya juga terselamatkan. Tidak liberal. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah untuk senantiasa membangun dan menjaga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah dan tawasul adalah merupakan sarana kita untuk membangun kekuatan tauhid dalam diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.